pimpinan saya negara. Saya mau tanya, Bapak SBY bisa ke sini? Asal usulnya dari mana? Tahu dari mana? Apa sebab musibah? Saya itu waktu belum nyalon ada ilham mimpi ya, wahyu. Orang tua saya laki-laki datang, kalau pengen jadi pimpinan negara 2 periode datang ke Cirebon, belakang gua Sunyaragi namanya Pak Caski, di belakang ada kubung, matanya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya saya berada di wilayah Cirebon ya, tepatnya ini Jalan Taman Sari 7 RT 03 RW 02 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi ya, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dan di sini teman-teman kita akan mencoba mereview sebuah rumah, dan penghuni dari rumah ini atau yang punya rumah ini seorang yang punya kelebihan di samping punya kekurangan, yaitu sakit tunanetra teman-teman. Jadi ada seorang kakek ya, kalau usianya kurang lebih sekitar di atas 70 tahun lah, dan beliau itu punya kelebihan teman-teman. Punya kelebihan, kalau dulu ya masih banyak pohon kelapa di sekitar sini, beliau itu bisa manjat pohon kelapa dengan kondisi tunanetra atau tidak bisa melihat atau mohon maaf ya, buta ya. Dan di sini ya teman-teman, tuh orangnya. Beliau menggarap lahan ini, mencangkul dan merumput seperti ini, masih bisa loh. Ini suatu anugerah dari Tuhan, kuasa Tuhan ya. Pak Caski ya, salaman dulu Pak. Benar ya dengan Pak Caski ya, ya. Nah, Pak Caski ini ngapunten, seorang tunanetra yang ini sangat luar biasa sekali. Ini lagi apa ini Pak jenengan Pak? Babeti rumput. Babeti rumput. Katanya jenengan juga bisa mencangkul gitu ya. Itu cangkulnya tadi ada. Mana Pak? Itu belakang. Oh, ini juga lagi mencangkul ya teman-teman. Iya. Yang sana ibu ya, sana ibu ya. Oh iya. Nah, dengan keadaan benar-benar tidak bisa melihat tapi bisa menggarap lahan, sangat keren ya. Nah, seperti ini teman-teman. Duh, ngeri, saya melihatnya aja ngeri loh. Nggak pernah kena cangkul gitu Pak. Nggak. Saya ngelihatnya kok ngeri ya. Tapi kalau kena cangkul kaki. Kalau saya kena cangkul bibir. Kena cangkul bibir? Apanya? Jadi megang pacul itu 2 begini. Iya. Karena manusia itu kadang-kadang nggak ingat. Perasaannya nggak ada pacul depan, sini cangkul di sini. Akhirnya ngantem cangkul ini. Iya. Ngantem mulut, ceprot. Oh, yang sering seperti itu, keinjek terus akhirnya mental gitu ya. Oh, iya. Ini semua yang ngarap jenengan ya, ini lahan ini ya. Jadi sehari-hari aktivitasnya mencangkul, menggarap ladang gitu ya. Ya. Oh, gitu. Kegiatan. Bapak, ini kan gerimis. Kita boleh diperkenalkan nggak? Diperkenankan masuk bertamu ke rumah nggak? Ini kan gerimis, kita ke rumah jenengan gitu? Ayo boleh. Boleh. Nggak apa-apa, nggak merepotkan, nggak mengganggu ini? Nggak ya Pak ya? Jangan bilang mengganggu, jangan. Oke, siap. Monggo Pak. Jadi rumahnya yang di sana tadi teman-teman, yang kita opening ya. Jadi rumah ini juga ada cerita itunya ya Pak Caski ya? Ada. Yang membuat rumah itu beliau sendiri loh, dan dibantu ibu ya Bu ya? Berdua gitu ya ceritanya ya? Jadi tanpa dibantu orang lain teman-teman, hanya berdua membuat rumah sendiri. Yuk hujan Pak, manggo ke rumah Pak. Ke rumah Pak, hujan ini ya. Nah, ini setiap hari hujan ya sini ya? Hujan. Lewatnya gitu? Iya, ini aja. Katanya bisa menangkap ular juga ya jenengan ya? Dulu. Oh gitu. Kok tahu kalau ada ular gitu Pak? Ya, tahu sih enggak, cuman feeling. Nah, ini kamar mandinya ya Pak ya? Oh, langsung ke kamar mandi ternyata. Allah Akbar. Mau cuci kaki? Oh iya. Enggak. Kita masuk. Nah, jadi ini juga mungkin dibuat sendiri. Ini apa namanya? Anyaman bambu.
Ini kayak pintu ini juga panjenengan bikin sendiri, Pak? Iya. Semuanya? Iya. Terus ini anyaman-anyaman bambu ini bikin sendiri? Sendiri. Sendiri. Ini buat turus, kacang panjang. Segala pun juga buat sendiri. Oh, gitu. Masuk, Pak. Hujan, Pak. Bangun begini aja juga bikin sendiri. Coba masuk ke sini kita ngobrol di sini, Pak. Hujan ya. Ini nggak apa-apa tak ini? Nggak apa-apa. Udah, biarin aja sama. Hah? Biarin aja. Iya, kita di kebun sih. Ngapunten, Pak ya. Yo, sama-sama. Nah, di sini ini tempat sholatnya. Ya. Sebentar. Ini tempat sholatnya. Iya, tempat sholat. Gitu. Ini rumahnya yang katanya panjenengan sama ibu membuat rumah itu berdua Ya, mandiri lah. tanpa dibantu orang lain gitu Wah. ya. Siapa yang mau, Pak? Insya Allah. Tinggal berdua ya Bapak sama Ibu ya. Ya. Berdua. Anak mau udah bisa semua ini. Oh, punya anak ya? Kalau saya sih sama istri nggak punya anak. Oh, Oh, sama bapak sih nggak punya anak. Sama yang oh gitu. Sama Bapak belum dikaruniai. Ya pokoknya anak tiri walaupun anak sendiri tergantung tanamannya, Pak. Iya. Seperti apa? Walaupun anak bapak tiri kalau nanamnya tumbuhnya nanam kacang pasti tumbuh kacang. Ya kan, Pak? Nanam pisang pasti tumbuh pisang. Nanam jelek pasti tumbuh jelek. Nanam bagus mungkin anak juga tumbuh bagus, Pak. Iya betul. Bapak katanya selain punya keahlian apa namanya bisa mencangkul, terus apa namanya juga bisa membuat rumah sendiri tanpa dibantu orang lain. Jangan juga katanya punya pusaka gitu. Bisa melihat pusakanya nggak kira-kira? Bisa nggak? Betul, Pak ya? Iya. Nah ini kan unik juga. Beliau itu ternyata punya kelebihan yang orang lain bahkan tidak memilikinya. Di samping itu juga beliau itu bisa apa ya teman-teman ya, supranatural ya. Punya pegangan juga pusaka yang nggak apa-apa Pak ya. Nggak Kita nggak maksa, hanya ingin tahu saja ya Pak ya. Boleh. Oh di sana juga ada keris loh teman-teman. Ada keris itu. Ada Sunan Kalijogo, fotonya Sunan Kalijogo di sana. Oh, iya. Itu Bapak pusakanya. Keris. Bismillah. Kalau yang di sana itu bukan. Kalau yang ini bukan. Beda, bukan keris. Bukan pusaka. Keris. Oh, cuman yang lebih ampuh yang ini. Ini. sama itu juga. Ini juga waktu dapatnya sih waktu masih normal. Dapatnya sebelum buta gitu ya. Iya. Oh. Tahun 78. Saya dapatnya di Bojonegoro. Di Bojongkulon. Ya masih angker-angkernya Jakarta ya. Ya. Tahun-tahun segitu ya. Wah. Masih rawan, Pak. Masih rawan banget Jakarta tahun segitu. Oh ini kerisnya. Ada dua ya Bapak ya? Ya. Kalau ini namanya badik jombong. Oh. Kalau yang satu ini cimaranten. Ini dapat narik atau tiba-tiba Enggak narik dikasihkan? enggak apa, Pak. Lalu tiba-tiba ada depan sendiri. Tiba-tiba Mungkin karena datang. Allah, Pak. Tiba-tiba ada di depan jenengan gitu ya. Iya. Kalau ya mungkin maaf barangkali pengen diurus mungkin Om. Bisa di depan saya itu mungkin pengen ketika urus mungkin. Minta dirawat, Mungkin. beliau datang gitu ya. Iya. Hadir gitu Tiba-tiba ya. di depan saya. Karena hal seperti ini tidak mungkin mengabdi atau dikasihkan seorang yang bukan Tapi- sembarangan lah intinya ya. Ya, punten, sama kodam. Bukan saya kepercayaan nama ini, percaya cuma Allah, Pak. Iya betul. Segala yang menentukan karena Allah. Iya betul. Cuman lantaran ini ya jenengan jadi apa ya punya amanah atau diamanai pusaka ini, jenengan punya kelebihan seperti yang sekarang ini yang jenengan miliki mungkin ya. Mungkin suruh Mungkin. cuman nggak bisa nggak kata-kata ngomong saya minta ditolong minta diurus mungkin kalau seperti orang ngomong tuh cuman batin saya oh iya kamu ada di sini berarti pengen diurus ya kemampuan saya ngurusnya Sebisanya ya. kalau kamu kepengen diurus mungkin ya
Kalau ada rezeki saya kamu tak urus. Kalau nggak ada rezeki ya mau ngurus apa? Cara merawatnya seperti apa? Cara merawatnya ya istilahnya kalau ada uang ya fisik gitu. Minyak itu ya. Ya setiap Jumat Kliwon. Iya, Bapak kan punya kelebihan bisa memanjat pohon kelapa ya. Ya. Itu sudah sakit seperti ini ya. Iya. Memang benar-benar bisa gitu Pak ya. Bisa ngambil kelapa. Pokoknya dari dulu kalau sebelum punya istri sih tetangga-tetangga nyambat sama saya. Pak, Oh. tolong naikin Pak. Oh, Bapak, tolong cariin yang tua. oh, memang dulu sudah Bikin bata pandai. juga, Pak. Kerjaan bikin bata. Bikin Nama bata, sisin masih bujani Pak. Tanya sama orang Losari. Mata nggak kelihatan. Bukan saya yang mau ngomong ngada-ngada Bang. Bikin batu bata, Bikin Iya, bata. untuk itu, Iya, untuk rumah. iya. Nah, bikin sapu juga tadi ya. Iya, ngebang pohon gede mau apa aja juga. Masih tadinya bisa. kan itu ceritanya tuh mau membakar bata, kayunya habis. Jadi nggak bilang-bilang sama siapa-siapa. Ambil golok, terus itu bawa ini apa? Ambil golok, terus bawa pulang ke rumah, terus nebang ini kayu. Terus dia tuh menceleng ke pohon lainnya. Aduh, Caki, katanya tangga-tangga tuh. Kamu itu jangan ini, jangan apa, jangan ke atas. Kamu ininya Pak, ya, pohonnya Kalau ini, musim panen padi, ininya di sini, pancerasnya. kalau musim Itu panen sedikit padi, lagi, katanya saya enggak gitu. kamu Dia ikuti saya, melenceng, ikuti saya enggak. lompat. Cuman telinganya Terseruput. dengerin. Besok panen, Sampai besok panen. itu. Saya tinggal beresin gelaran, bikin geprakan, bawa cengkrong, bawa Tapi ya Paru. apal, nggak dituntun lagi ke sawah tuh. Apal, ke kebun tuh. oh dulu saya tahu kalau orang ini sawahnya tempatnya di sana. Udah jalan sendiri jam 12 malam berangkat. Kok teman-teman pada datang saya sih udah dapat banyak. Terus selesai sendirian. Sebau sendirian. Iya, malam babat. Jam 12 dari jam Kalau 12. sudah itu kalau berat udah dari kapan dikarungin tinggal. Terserah yang punya padi. Kalau pengen nggak hilang dibawain sendiri. Kalau enggak ya terserah. Kalau nggak kalau kasihan dibawain sana padinya. Punya cerita unik apa tentang Bapak? Hah? Ya, itu ya dulu sih apa ya? Ini tuh apa orang gila apa bukan sih dulu tuh ya? Ya bukannya saya menghina gitu ya. Ini tuh saya tuh punya suami kayak orang gila apa enggak sih? Kata saya tuh. Awas jangan ke situ, itu ada tamu. Tamunya mana kata saya tuh. Ini orang kayak orang stres kata saya tuh gitu ya. Tapi benar itu. Akhirnya gembal. Awas itu datang. Kata. Mana sih datang? Udah pokoknya minggir. Benar. Ceritanya ogel. Itu naga. Ya ular gede besar. Waktu itu mbak tinggalnya di depan kodim Iya. tuh. Waktu di jalan ini Pemuda. waktu gubuk masih Wah, di masih sana. angker. Masih hutan angker. lah. Nah, Ya, di terus sini itu juga nggak ada yang matanya tuh ngeri banget, serem. Di sini tuh Terus? balong. Kalau hujan, wih banjir. Tapi saya nggak takut malam. Udah kayak gitu tuh. Awas. Nekatnya saya paling mati. Ya, sosok naga itu muncul tiba-tiba nyata gitu. Iya nyata. Nah terus Saya itu itu waktu bikin gagang cangkul. Feeling saya fisik. Feelingnya. Saya mau main. Udah silakan. Makanya saya mentok ke masjid. Jangan di sini sana. Oh, saya ada tamu. Terus datang naganya. datang Dulunya sih bukan ular dulu. Kayak seperti kebul bola kayak di matahari. film ini Nyiblorong gitu. Kayak Ingat Nyiblorong bola itu. matahari itu Hampir itu. Kebul bilangnya itu awalnya. naga. Gosor. Iya. Gosor. Iya tahu. Besar banget. Takut nggak? Bersisik. Takut. Ya nggak takut lagi. Nah, udah kayak gitu terus matanya ngeri merah biru tuh ya. Terus udah kur kebul ya si naga tuh jadinya kebul. Terus akhirnya Pokoknya nyari wanita. pasir, gali Cantik sumur. banget rambutnya panjang.
Berubah jadi wanita. Iya, berubah jadi wanita. Itu di Mm-mm. situ tuh depan Kodim ada Terus masih jembatan. awas katanya ini besok ada orang yang meninggal katanya gitu. Jangan main di situ katanya gitu. Akhirnya Jadi Akhirnya memang iya anak terjadi. sekolah SMP 4. Kata saya, Dek, awas hati-hati. Bapak. Akhirnya orang anak 3 itu kepleset 1. Zep. Yang 2 di atas, yang 1 pelem mau air. Oh, betul tolong, tolong gimana saya makanya nggak kelihatan. Padahal air udah banjir. Orang Cina, yang meninggal itu orang Cina. Cina, Pulau Baru Gang 7. Wah, orang Indos tuh, paranormal, Kristen, paranormal, agama Islam, para muaus, banyak orang lah nyariin si bangka itu. Itu hanyut. Hanyut nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak ketemu. Enggak. Akhirnya Sapam STM. Si anak ini gimana ya? Loh, tahu ya. Coba sih Pak, lihat Pak. Ya, dilihatnya gimana, mata saya juga nggak kelihatan. Nggak usah detail adanya di. Udah. Udah nggak usah di situ banyak beling. Mana di jembatan Kertek. Cari. Di Kerteknya itu Kecilon. Itu ada di sana. Masa bisa sih? Udah jangan banyak tanya, udah jangan diambil. Ya ada di sana kolong jembatan. Akhirnya ketemu. Ketemu Mayatnya di sana ya. di sana di Kertek Kecilon. Itu di Jakodim aja sini dulu. Belakangnya Transmart Hmm, CSW itu. ya. Jadi ini sangat unik sekali teman-teman ya. Ini saya coba saya rangkum di sini ya di sebuah desa. Ini ikut jalan Taman Sari ya, RT 7 RW RT 3 RW 2 ya, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ini hiduplah seorang kakek, ngapunten Pak nggih, Ya, yang tunanetra atau tidak bisa melihat, tapi tidak dari kecil teman-teman. Beliau itu mengalami suatu kejadian atau tragedi lah, kita anggap tragedi, di tahun 89, dan sempat putus asa mau bunuh diri sampai mengurung diri di kamar selama 2,5 bulan, ingin mati. Namun Tuhan berkehendak lain, beliau itu malah mendapat kelebihan atau memperoleh kelebihan yang dari Tuhan ya, atas kehendak Tuhan. Jadi Pak Saski ini bisa melihat hal gaib lah, terutama tadi yang disampaikan oleh Ibu, ada sosok naga yang menurut Pak Saski ini adalah tamu, namun yang hadir tamu itu adalah naga teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Nah Pak Saski ini karena di sini sudah tidak ada pohon kelapa, tapi yang jelas kita sudah membuktikan bahwa beliau itu bisa mencangkul, mencapit dengan keadaan tidak bisa melihat. Dan rumah ini ya teman-teman, rumah ini dibuat atau dibangun berdua sama Ibu tanpa bantuan orang lain. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita ambil kesimpulannya, di balik kekurangan ya, itu ternyata ada kelebihan, dan beliaunya adalah sosok yang luar biasa, yang juga pemilik dari pusaka yang tanpa beliau minta. Pusaka ini diberikan atau ingin, kalau orang Jawa mengatakan ngenger, atau ingin dirawat oleh Pak Saski ini. Pak, ini sedikit lagi tambahan untuk ngapunten nggih, untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari Bapak dari mana? Ini ngapunten nggih. Ya kadang nggak makan terus terang aja. Ini cerita ya. Kalau istri kurang jelas ya. Iya. Nah, coba. Ya namanya Allah yang ngasih rezeki Pak ya. Kadang-kadang teman makan belum. Udah. Nah, udah nih untuk beli rokok. Dan kedua kalinya, ya kalau panenan itu istri jual tanaman. Itu ya. Cabai, kacang panjang, kacang suuk. Ya tanaman apa aja lah. Jadi yang jenengan tanam di sini ya, di kebun, ya. Itu kebun sendiri atau kebun siapa? Punya keraton, tanah. Oh, merawat punya keraton. Tanah keraton. Keraton Cirebon sini ya? Iya. Terus hasilnya dibagi? Enggak. Disuruh ambil sendiri? Iya. Oh, cuman disuruh menanami gitu ya? Iya. Tidak berani. Di sini nggak ada yang berani. Di sini tuh nggak ada yang berani. Orang Sunyara itu nggak ada yang berani. Kenapa kok nggak berani Pak? Ya karena rawan. Angker gitu ya? Angker. Hutan masih Pak. Banjir. Terus ini tanah yang ngapunten, yang jenengan dirikan rumah ini juga punya keraton? Punya keraton.
Numpang Semua deh. dari sana. Awalnya tuh saya kepengen punya kegiatan dan istilahnya ya namanya kita hidup itu harus punya kelebihan otak lah. Iya betul, Berjalan harus kita bisa kerja, betul. nyangkul, babat rumput. Mm-mm. Wajar lah namanya nggak punya tuh Iya, kebanyakan kekurangan. iya Pak. Akhirnya saya sampai di sidang Yang ngidang di pihak keraton, yayasan. yayasan. Namanya Pak, orangnya udah almarhum. Mm-mm. Karena menempati tempat ini gitu. Iya, padahal saya tuh waktu itu kan ada restoran Pujagalana. Mm-mm. Saya permisi berada sama sapam. Oh, Mamun kalau ngebon di sini boleh nggak? Ya boleh. Ya bebersih lah. Lama-lama, mungkin yayasan nggak suka lah. Mm. Banyak yang ikut sih. Karena Enggak. mungkin ditakutkan apa ya, yang lainnya ikut ke sini gitu mungkin ya. Mungkin ya akhirnya lama-lama Heeh, heeh. teman-teman pada ikut. Oh gitu. Terserah sih tuh babat rumput sendiri, babat Iya. pohon-pohon sendiri. Ini maaf saya potong. Saya juga pernah mendengar Pak Saski ini kayak pernah mendapat tamu istimewa dari Istana Negara. Ya, Siapa itu Pak tamu istimewanya itu Pak? SB. Presiden SBY. Yang datang sih ajudannya lah, Bukan Pak Presidennya sendiri ke sini. bukan. Ajudannya ke sini Ajudannya. untuk apa Pak? Awalnya sih apa ya? Hmm. Awalnya sih gara-garanya sih kenal artis. Yang kenal artis siapa? Bapak saya, Artis siapa? artis lokal. Oh. Bukan artis senior, Iya. bukan. Artis lokal. Heeh. Akhirnya artis lokal itu punya kenalan jabatan korem. Hmm. Nah, akhirnya punya jabatan korem itu kenal-kenal atasan. Saya dibawa di Kampung Rumbut namanya Pak Karnadi. Hmm. Nah, di situ akhirnya saya pulang. Pulang ke sini. Tiba-tiba mungkin dalam cerita tahu gimana lah. Tiba-tiba saya datangin ada mobil sedan 2 biji. Tuh, jalan Ploksok ada sedan di sini ngapain? Masih pohon-pohon kapas gede. Geor Pak isunya. Geor. Nah, ada. Oh ini Pak Sasia. Oh iya. Ikut aja. Mau kemana Pak? Oh, udah ikut. Kemana? Udah ikut. Nggak salin, nggak boleh Ya salin. masih Seperti ini. Oh, diajak seperti ini. Iya. Nggak bilang apa tuh cuman udah ikut. Perasaannya kan saya diculik gitu ya. Iya. Lu sulit. Wah, saya diculik itu ya. Iya. Wah, saya mati waktu puasa nggak terjadi ini. Pikiran Sempat saya. mikir gitu. Jadi dulu saya minta mati, mungkin sekarang baru terlaksana gitu. Iya mungkin. Yang Akhirnya Iya, iya. dibawa ke sana. boleh Pak. Mm-mm. Dibawa di Kampung Rumbut. Iya. Dibawa Kampung Rumbut, dibawa ke salon. Hmm. Disanggul. Disanggul, Jadi dirias gitu ya. Dirias lah. Dirias ya. kata saya, Pak Karnadi mau bawa kemana? Udah diem. Apa? Dikasih belangkon gitu mungkin. Iya. Baju keraton gitu ya. Iya. Apa Diganti, apa sih? Jadi ingat dibeliin. sejarah Nabi Ibrahim sama Ismail. Menurut aturan Allah itu serahkan potong lehernya anak aku untuk korban. Apakah ini? Iya, iya, Masya Allah ya. Itu jeleknya pikiran Iya, saya. iya, iya. Seuzon dulu ya. Ya. Lah, lillahi ta'ala lah. Saya pegangnya nggak ada orang tua, nggak ada siapa. Pegangnya Allah. Akhirnya Pak diajak kemana? Akhirnya diajaknya di pendopo. Terus ketemu Pak SBY. Wah. Waktu itu di Cikeas sampai Jalan Pantura itu Iya. dibangun lebar 40 meter, panjang kalau nggak salah 2 kilo kalau nggak salah. Dapat pendopo. Jantung sih kayak berdebar-debar, takut tuh, Pak. Kata teman yang bawa saya itu, hormat semua. Pak mau kemana? Udah diam. Kalau ngomong suruh diam. Kalau ngomong suruh diam. Udah diam. Jadi alhamdulillah sampai salaman sama Pak SBY, Agus Salimurti, bebas, sampai sama Ibu Titi, Ibu Ani, sampai eyangnya Siti Abibah, alhamdulillah.
maklum mata saya nggak kelihatan, kursinya orang pejabat kan ada Iya, setelahnya Pak ya. iya, iya. Ada cat dolang. Saya kan menuduk dari Bandung kayak gini nih. Kan kepencet. Iya, akhirnya iya. Lucu Kan juga. nabrak meja. Heeh. Nggak ada yang nahan gitu. Enggak ada. Dia juga dianya bengong liatin saya sih. Nggak memperhatiin kursi kepencet begini. Udah, nggak apa-apa. Aduh, malu Pak. Malu sih malu. Ya namanya orang kampung, tani. Ya udah. Nggak apa-apa. Untuk apa Bapak dipanggil ke sana itu? Akhirnya diinterogasi jam 2 kurang seperempat. Masuk ruangan pribadi saya sama Pak SBY, tanyain betul nama Pancasila, alamat Sunyaragi, Cirebon, RT 3 RW 2, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Sambi Kota. Oh, iya. Apa betul Bapak megang siapa? Betul. Tapi saya bukan punya saya, amanah. Titipan karena Allah. Iya. Boleh Pak pegang? Boleh. Siapa orang boleh? Masa sih juga bisa pegang, apalagi ini barang kayak gini. Oh, di bawah. Iya. Saya klik balik. Punten leluhur, saya mau tanya, pimpinan saya negara, saya mau tanya, Bapak SBY bisa menawa saya ke sini? Asal usulnya dari mana? Tahu dari mana? Apa sebabmu sebab? Pak, saya itu waktu belum nyalon ilham, ada ilham impi ya, wahyu. Orang tua saya laki-laki datang. Kalau pengen jadi pimpinan negara 2 periode datang ke Cirebon, belakang gua Sunyaragi namanya Pacaski, di belakang ada gubung belakang gua. Matanya nggak kelihatan. Betul Pacaski? Iya. Oh. Saya bukan lihat sendiri, Pak. Iya. Oke, setelah itu kan Pak SBY udah tahu dan bisa bertemu lah sama panjenengan ya. Setelah itu pernah kesini lagi nggak? Setelah itu? Komunikasi baik. Oh, sering komunikasi. Dulunya Telepon ya? Nah, saya waktu itu yang dulu HP-nya hilang. dulu dibeliin HP N72 tambah. Oh iya. Iya. Dikasih kartunya juga udah antik lah nomornya. 08711111. Nomor dari sana jelasnya. Dari Ya? Pak Agus Salimurti. Oh, langsung ya. Plus HP-nya plus nomornya gitu ya. Nah, pas ini kan bukan belum ada pagar, belum ada apa. Karena saya tenaganya letih, lesu, Capek semua. capek lah. Akhirnya ditaruh, HP-nya diambil orang. Iya. Masya Allah. akhirnya, aduh, Banyak gitu. Iya dari sana. aduh, masih mendingan saya dimatiin daripada diambil HP. Iya. Putus hubungan. Putus hubungan ya. Terus mungkin dari pihak sana dari Bapak SBY kan karena tidak bisa dihubungi harusnya ngutus orang ke sini gitu ya, pastikan Ya, apa-apa. ya mungkin udah jadi nggak ada kabar sini atau enggak. Mungkin Siapa tahu nanti beliau melihat video ini, Pak SBY. ya kurang tahu. Oke. Akhirnya saya minta 3 hari. Saya HP-nya hilang, saya puasa selama 3 hari. Siapa yang ambil HP-nya saya datang kena musibah. Wah, motornya hancur. Oh, tahu. Tahu. Yang ngambil siapa itu tahu. Oh. Ini yang sini balik. Agar saya suruh yang Iya. Apa ini? Iya, diikhlaskan saja ya, mungkin mereka butuh gitu loh ya. Lebih butuh dari jenengan. Jadi, saya sih nggak Iya. mau sih, cuman Iya. ya Allah, baru saya punya HP. Sabar Pak. Iya Bapak, cukup menarik sekali perbincangan kita ya, pertemuan kita hari ini. Yang tadi saya merepotkan menyita waktu jenengan yang sedang beraktivitas ya.
Terima kasih. Ya dengan hadirnya kami di sini mudah-mudahan bisa menjalin tali silaturahmi ya, Amin. nyambung seduluran Amin, gitu amin, Pak ya. amin. Tunggu tinungo, mugi-mugi panjenengan bersama Ibu Aslinya Jawa Timur ya. di mana? Pak? Saya Mojokerto Pak. Mojokerto. Iya, iya. Jombang ya? Masih timurnya Jombang lagi. Oh. Majapahit. Kali. Soalnya Pak, Ka- sewaktu-waktu Kalau misalnya saya ke Cirebon sini mampir sini lagi kan enak. boleh. Kan sudah kenal gini loh. Terbuka. Mudah-mudahan panjenengan sehat dan sukses selalu ya. Amin, Tunggu amin, tinungo, nggih. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Eh, Tak terima. ya sebagai manusia biasa kan pasti punya salah ucap atau Iya. apa ya, letak dari khilafan itu kan barangkali saya nggak sadar. Oke, matur suwun. Assalamualaikum Semuanya manusia warahmatullahi punya salah. wabarakatuh. Waalaikumsalam.